Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita nikmatnya, kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan mempelajari atau kita akan lanjutkan kajian tentang sifat Allah dan asma Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat. Hari ini kita akan belajar tentang sifatul af'al, ya, sifat-sifat perbuatan Al-Khaliq. Yang punya buku 142 ya, halaman 142. Hadirin rahimakumullah, ada namanya sifat al-af'al, sifat perbuatan. Allah adalah zat yang maha hidup, maha mengetahui segala sesuatu, maha berkemampuan terhadap segala sesuatu, maha berkehendak memilih segala sesuatu yang diridhoinya, maha suci dari segala persenyawaan, persamaan, persekutuan. Nah itu yang sudah kita pelajari, Allah adalah zat yang maha hidup, al-hayyu, maha mengetahui segala sesuatu, al-alim, maha berkemampuan terhadap segala sesuatu, bahwa dia adalah al-qadir, dan dia maha berkehendak, milih segala sesuatu yang dia ridhoi, maha suci dari segala persenyawaan, persamaan, persekutuan yang tidak sesuai dengan uluhiyah dan rububiyah. Itu sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui itu, maka tampaklah di hadapan kita keyakinan bahwa af'al, perbuatan, ya, Allah adalah maha sempurna. Ya, perbuatan Allah adalah maha sempurna, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kemudian maha sempurna zat dan sifat-sifatnya. Misalnya dia adalah Al-Khaliq karena segala ciptaan berasal darinya atau merupakan perbuatannya. Jadi Allah menyebut dirinya Al-Khaliq, sang pencipta, karena semua makhluk itu adalah ciptaannya, tidak dibatasi oleh masa, tidak dibatasi oleh tempat. Apapun makhluk itu adalah ciptaan Allah, ya, maka dia adalah Al-Khaliq. Maka tidak boleh makhluk menggunakan nama ini, ya, makhluk gak bisa menggunakan nama ini karena pencipta itu adalah Allah, ya, pencipta itu adalah Allah. Kemudian segala perbuatan Allah
merupakan ciptaannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan, kemudian hasilnya itu adalah semua ciptaan dari Allah, sebab dialah yang berkehendak terhadap sesuatu, ya. Dialah yang berkehendak terhadap sesuatu. Dia hanya mengucapkan kun, maka sesuatu itu pun menjadi wujud atau ada. Adapun hal yang berkenaan dengan sebab-sebab, ya, atau sebab musabab hanyalah gambaran suatu gejala kemungkinan bagi qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, dengan waktu sekejap bisa terjadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dengan hukumnya menjadikan kejadian itu ada sebab musababnya, ya. Allah jadikan segala sesuatu itu ada sebab musababnya, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan tanpa hal itu, tapi untuk menggambarkan bahwa ada hukum di situ, ya, ada hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam sebab, di dalam setiap perbuatannya. Di dalam sebuah riwayat sahih dikisahkan bahwa terdapat sekitar 60 asmaul husna yang mengandung makna sifat-sifat perbuatan, ya, sifat-sifat perbuatan. Dalam hal ini kita menyusunnya dalam 7 bagian dengan urutan sebagai berikut. Jadi 60 tapi kita bagi 7, ya. 60 tapi kita bagi 7. Pertama, yang termasuk penciptaan umum, ya, yang termasuk penciptaan umum, yaitu Al-Hakim, Maha Bijaksana, Ar-Rasyid, Maha Pemberi Petunjuk, Al-Bari, Maha Pengada, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Badi', Maha Pencipta keindahan, Al-Musawwir, Maha Pembentuk, Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, Al-Mubdi', Maha Memulai, Al-Mubdi'u, Maha Memulai, Al-Mu'id, Maha Mengembalikan, Al-Ba'ith, Maha Membangkitkan, Al-Muhyi, Maha Menghidupkan, Al-Mumit, Maha Mematikan, Al-Jabbar, Maha Perkasa, Al-Qahhar, Maha Mengalahkan, Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri, Al-Hafidh, ya, Maha Memelihara, Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan, Al-Muhaimin, Maha Pelindung dan Pengawas. Ya. Udah berapa tuh? Ya. Itu yang masuk dalam kelompok penciptaan umum. Penciptaan umum. Jadi kalau kita membaca wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malik al-quddus al-mu'min al-muhaimin al-aziz jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu beberapa ada tersebut di situ. Nah, di sini dibagi sama penulis masuk dalam kategori penciptaan umum, karena semua sifat af'al, sifat perbuatan, penciptaan umum. Yang pertama masuknya nanti Al-Hakim, nanti kita akan mempelajarinya, ya, satu persatu secara ringkas, tapi kita melihat dulu
pengelompokannya yang 7 ini dari 60 sifat af'al ini ada 7 pengelompokan. Yang kedua, termasuk pemberian rezeki, tadi penciptaan umum. Yang kedua tentang pemberian rezeki bagi setiap makhluk. Yang jelas Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Ada Al-Muqit, ya, Al-Muqit, Maha pemberi makan. Al-Mughni, Maha pemberi kekayaan. Al-Qabid, Maha penahan rezeki. Al-Basit, ya, Al-Basit, ya, Maha melapangkan rezeki. Ya. Nah, itu yang terkait dengan perbuatan Allah, yaitu memberi rezeki, untuk memberi rezeki. Kemudian yang termasuk dalam pemberian dan anugerah, yang termasuk dalam kategori pemberian dan anugerah. Yang pertama, Al-Barru, Maha baik. Al-Wasi', Maha luas. Al-Wahhab, Maha, ya, Al-Wahhab, Maha pemberi, ya. Al-Wahhab, Maha pemberi. Al-Bar, Maha baik. Al-Wasi', Maha luas, ya. Itu kategori pemberian dan anugerah, ya. Pemberian dan anugerah, sehingga kita nanti tahu pintunya, ya, ketika kita minta, ya, rezeki yang masuk kategori untuk meminta rezeki itu, ini nama-namanya, ya, ini nama-namanya. Kita ingin mendapatkan anugerah dan pemberian Allah, ya, secara umum, ini nama-namanya, ya. Jadi kelompok-kelompok ini penting untuk kita pahami, ya, sebagai upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lewat asma dan sifatnya. Yang keempat, yang termasuk dalam sikap belas kasih di dalam rahmat, ya, yang termasuk dalam sifat belas kasihnya Allah di dalam rahmatnya, yaitu Ar-Rahman, Maha pemurah. Ar-Rahim, Maha penyayang. Ar-Ra'uf, Maha lemah lembut. Itu yang keempat, ya, itu yang keempat, yang termasuk dalam sikap belas kasih di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang termasuk dalam hal kekuasaan dan pertolongan, ya, yang termasuk dalam kekuasaan dan pertolongan. Ada Al-Wali, ya, yang maha menguasai, ya, Al-Wali yang maha menguasai, ya, Al-Wali yang maha pelindung. Al-Fattah, maha pembuka pintu rahmat. Al-Mujib, yang maha mengabulkan, ya, yang maha mengabulkan. Yang keenam, yang termasuk masalah hubungan antara orang-orang yang mukallaf dan Al-Khaliq, hubungan antara orang-orang yang mukallaf dengan Khaliq, yaitu Al-Malik, yang maha merajai, ya. Ya. Al-Malik, yang maha merajai. Al-Hadi, maha pemberi petunjuk. Al-Hakam, yang maha menetapkan hukum. Al-Adl, yang maha adil. Al-Muqsit, yang maha adil. Al-Hamid, yang maha terpuji. Asy-Syakur, maha pembalas jasa. At-Tawwab, maha penerima tobat. Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Halim, maha penyantun. As-Sabur, maha penyabar. Al-Muntakim, yang memberi siksaan atau balasan. Nah, ini juga penting, ya, karena kita adalah makhluk, ya, karena kita adalah makhluk
yang harus bersikap tepat terhadap Al-Khaliq, ya, maka kita harus mengenal Al-Khaliq, ya, kita harus mengenal Al-Khaliq, bagaimana hubungan antara makhluk dengan Khaliq itu, ya, supaya kita tahu. Umpamanya jangan hidup merasa pede tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa bisa untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam berbagai macam tantangan kehidupan ini tanpa petunjuk Allah, nggak mungkin. Maka Allah punya Al-Hadi, Maha Pemberi petunjuk. Oleh karena itu, ya, kita minta kepada Allah, ihdina as-siratal mustaqim. Nah, itu konsekuensi atau bagaimana cara kita kenal Allah bahwa Dia adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu, ya, untuk kita bisa mendapatkan petunjuk hidup, maka minta kepada yang pemberi petunjuk, ya, dan seterusnya nanti. Ini ada hubungan antara Khaliq dengan makhluk. Itu kita tahu siapa kita, siapa Khaliq, sang pencipta itu, dan bagaimana kita berinteraksi. Kemudian yang ketujuh, pembagian yang ketujuh, yang termasuk dalam segala perkara yang terjadi pada semua makhluk, seperti pertentangan, persekongkolan, perbedaan, yang semuanya merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya, ya. Maka asma yang terkait dengan ini adalah Al-Khafid, yang merendahkan derajat, Ar-Rafi', yang meninggikan derajat, Al-Mu'izz, yang memuliakan, Al-Mudhil, yang menghinakan, Al-Muqaddam, yang mendahulukan, ya, Al-Mu'akhkhar, yang mengakhirkan, Al-Jami', yang mengumpulkan, Al-Mani', yang maha mencegah, Ad-Dar, yang maha pemberi mudarat, An-Nafi', yang maha memberi manfaat, ya. Nah, ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, ada mendapatkan Al-Mu'izz, kemudian ada mendapatkan An-Nafi'. Ketika dia melawan, kemudian hubungan di antara makhluk tidak baik, dia akan mendapatkan Al-Mudhil, maha menghinakan, Al-Khafid, maha merendahkan derajat, dan sebagainya. Itu disebutkan di dalam kelompok ke-7. Nah, hadirin sekalian, memang ini kalau sekedar kita dengar agak sulit belajarnya ini, ya, karena nggak mungkin kita menangkap semuanya. Harus dibaca lagi, nanti kita kita pahami lagi. Tapi memang ini penting sekali, karena, ya, kita baru belajar yang kedua ini, ya, dari akidah billah, berakidah tentang beriman kepada Allah. Yang pertama tentang rububiyah, ya, tentang rububiyah Allah sebagai pencipta, ya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang asma wa sifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, berikutnya kita masuk ke sedikit rincian, ya, dari 7 kelompok itu, ya. Kita akan masuk ke rincian 7 kelompok atau 7 kategori itu. Yang pertama adalah tentang penciptaan umum. Tentang penciptaan umum. Sebelum itu disebutkan di sini ada beberapa sifat Allah yang termaktub dalam hadis-hadis sahih, yang termasuk dalam sifat perbuatannya, seperti ta'lim, ya. Kemudian al-ghadab, maha murka. Kemudian ar-ridha, maha pemberi keridhaan.
namun semuanya tidak tercantum dalam kelompok Asmaul Husna yang berjumlah 99, sehingga tidak masuk dalam kelompok ini. Nah, kita lihat sekarang pembagian tadi, yaitu yang termasuk sebagai penciptaan umum. Yang kelompok pertama, yaitu penciptaan umum. Kita mengetahui bahwa Allah adalah maha hidup lagi maha mengetahui. Dia berbuat apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dengan demikian, segala perbuatannya harus cocok dan sesuai dengan kebijaksanaannya. Ini masuk ke Al-Hakim ya. Ini masuk kepada Al-Hakim. Nah, penciptaan umum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan apapun dia, itu selaras selalu dengan sifat Allah yang namanya Al-Hakim, bahwa Allah itu maha bijak, kemudian Allah maha mengetahui, Allah maha mengetahui. Dengan demikian, jika dia maha mengetahui, maka tidak ada suatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Namanya juga maha. Maka ciptaan Allah itu selalu meliputi segala pertimbangan. Segala pertimbangan, sehingga tidak ada yang luput dari perhitungan. Ini kalau begini apa dampaknya, kesini itu semua pertimbangan. Itu namanya bahwa Allah menciptakan berdasarkan kemahabijakannya. Kemudian kemahabijakan itu, bijak itu baru bisa terjadi kalau Allah memiliki sifat ilmu yang maha mengetahui. Orang yang beralim itulah yang hakim. Kalau tidak alim, tidak banyak mengetahui, paling dia bisa melihat satu sisi, yang lain sisi lain dia nggak bisa untuk menerimanya, sehingga dia akan menolak apapun yang tidak dia ketahui. Itu bisa terjadi. Allah maha bijak dan dia maha mengetahui. Segala perbuatannya harus cocok dengan dan sesuai dengan kebijaksanaannya. Jika dia maha mengetahui, maka tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Dia maha mampu, dia maha mampu, tidak terjangkau oleh sifat lemah, tidak terjangkau oleh sifat lemah. Dia maha berkuasa dan maha berkehendak. Tidak ada yang bisa memaksanya sehingga tidak dapat menjangkau kesempurnaan. Jadi dari hal inilah berasal asmanya Al-Hakim dan Ar-Rasyid. Al-Hakim dan Ar-Rasyid muncul dari bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha hidup, lagi maha mengetahui. Jadi Allah maha hidup, Allah maha mengetahui, kemudian dia berbuat apa saja yang dia kehendaki dan dipilihnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, maka muncullah Al-Hakim. Allah maha bijak di dalam menciptakan segala hal, dan Allah memberikan petunjuk bagaimana cara menjalani kehidupan, karena dia maha mengetahui
seperti apa manfaat dari penciptaannya. Al-Hakim, sang pemilik sifat bijaksana, yaitu apa yang dimaksud dengan Al-Hakim? Ketepatan dalam menentukan dan keindahan dalam pengaturan. Ini luar biasa, ya. Jadi Al-Hakim itu bukan sekedar tepat, tetapi ada memiliki nilai estetika, keindahan, ya. Bukan sekedar tepat dalam penempatan, tepat dalam menentukan, tapi indah dalam pengaturan. Itu adalah hikmah. Oleh karena itu, segala perbuatan Allah cocok dengan kebijaksanaan, ya. Segala perbuatan Allah cocok dengan kebijaksanaan. Jika kita tidak dapat menjangkau hikmah sebagai perbuatan Allah atau sebagian perbuatan Allah, maka hal itu disebabkan keterbatasan kita dalam dan sempitnya ilmu pengetahuan kita. Nah, ini yang harus kita pegang ya dalam segala hal, dalam bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal yang nggak cocok dengan kita, ini bukan karena sifat Allah tidak bijak, ya, tetapi kita yang belum bisa menjangkau apa hikmah daripada kejadian dan perbuatan yang menimpa kita itu. Itu yang dimaksud di sini, bahwa semua hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berasal dari kemahabijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, jadi ini penting ya, sekali untuk kita jadikan prinsip di dalam memahami akidah, ya. Prinsip dalam memahami akidah, kemudian di dalam menilai setiap kejadian, ya. Ini membaca setiap peristiwa itu harus betul-betul kita pelajari, ya, kita pahami dan jadikan pelajaran kita dalam, ya, di dalam menentukan setiap kejadian. Surah Ali Imran ayat 6, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illahu, ya, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim. Yusawwirukum, ya, nanti kita akan belajar. Ini luar biasa ya. Kalau sudah musawwir, itu kan dari kata-kata surah itu gambar rupa. Itu nggak ada satu model dan rupa pun yang sama. Itu desainnya kayak apa ya? Ya, itu muncul dari al-musawwir itu. Ya, itu dari al-musawwir. Makhluk manusia, katakan berapa jumlahnya itu? Setiap hari berapa yang lahir? Itu nggak ada yang sama. Ya, itu nggak ada yang sama. Itu namanya wallazi yusawwirukum fil arham. Ya, wallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk kalian, ya, dalam rahim. Kaifa yasha, sebagaimana, ya, yang dia inginkan. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia inginkan. Nah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, karena tidak ada yang mampu untuk melakukan itu, maka muncul kata la ilaha illahu, tiada ilah selain Allah. Dia yang bisa hanya melakukan itu. Maka akui la ilaha illahu, ya,
Al-Azizul Hakim, dia maha perkasa, maha bijaksana. Jadi itu dari kata-kata Al-Hakim. Ar-Rasyid, ya, Ar-Rasyid pemilik kekuasaan untuk memberikan petunjuk. Pemilik kekuasaan untuk memberikan petunjuk. Ar-Rasyad menurut bahasa bermakna kesepadanan antara kebenaran dan al-haq di dalam setiap perbuatan, ya. Kesepadanan antara kebenaran dan al-haq dalam setiap perbuatan. Meskipun nama tersebut tidak tercantum di dalam Al-Quran, ia telah menjadi kesepakatan para ulama. Nah, jadi Ar-Rasyid inilah yang menunjukkan kepada kita, ya, dengan bimbingannya itu bagaimana menjalani kehidupan yang benar. Ya, pemilik kekuasaan untuk memberikan petunjuk itu siapa? Allah. Kenapa? Dia yang mencipta. Maka bagaimana makhluk ini beraktivitas atau mau dipakai untuk apa yang dia ciptakan, maka dia yang memandu. Ya, ini ada yang berbahaya ini, jangan lakukan. Ya, ini ada manfaatnya, itu yang harus kamu jalankan. Jadi petunjuk-petunjuk kayak begitu tuh ditentukan oleh, ya, sang pemilik, ya, kekuasaan yang memberikan petunjuk, karena dia yang mencipta, dia yang paling tahu tentang mahiyahnya, tentang hakikat daripada setiap yang dia ciptakan. Nah, ini Ar-Rasyid, ya. Jadi ini adalah bagian daripada penciptaan umum, ya, bagian daripada penciptaan umum. Menjelaskan tentang bahwa segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berasal dari kemaha bijakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan manusia untuk, ya, menjalankan segala petunjuknya supaya selamat di dalam kehidupan. Kemudian hanya Allah saja yang wajib adanya. Ini, ya, gambaran yang kedua, ya, tentang kelompok yang pertama. Hanya Allah saja yang wajib adanya, dan wujudnya merupakan asal baginya. Yang lain itu, ya, adanya itu adalah karena Allah yang mengadakan dan atas kehendak Allah. Ya. Yang lain itu ada karena atas kehendak Allah. Ya. Maka yang hanya wajib ada itu adalah Allah. Ya. Yang berbeda dengan segala yang ada di jagat raya ini, yang ada karena kudrahnya. Pengadaan inilah yang lazim disebut dengan al-khalqu. Ya. Jadi pengadaan segala sesuatu itu dari yang tidak ada, itu namanya al-khalqu. Ya. Yang mengadakannya disebut dengan al-khaliq. Ya. Yang mengadakannya disebut dengan al-khaliq. Pengadaan semua makhluk itu, proses penciptaannya sebagainya disebut dengan al-khalqu. Ya. Yang diciptakan disebut dengan makhluk. Ya. Yang diciptakan disebut dengan makhluk. Yang menciptakan, yang mengadakan dari tidak ada namanya al-khaliq. Ya. Perbuatan menciptakannya itu namanya al-khalqu. Ya, al-khalqu. Ya. Karena dialah al-khaliq bagi segala yang ada. Dialah al-khaliq bagi segala yang ada.
Berdasarkan hal inilah muncul nama Al-Khaliq, karena dia yang mencipta segalanya. Muncul nama Al-Khaliq. Al-Khaliq akar katanya al-khalqu, yang juga bermakna mencipta dengan keindahan. Ya. Jadi bukan sekedar mencipta, tapi mencipta dengan keindahan, yaitu menciptakan segala sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Itu namanya mencipta. Ya, mencipta. Makanya nanti ada khaliq, ada bari, ya, ada musawwir. Beda-beda tadi itu. Ya, beda-beda nanti artinya. Jadi mencipta dari segala sesuatu yang tidak ada namanya Al-Khaliq. Ini dasarnya tadi surah Al-Hasyr, ya. Al-Hasyr, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, sabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, jadi ini yang kedua, bahwa Allah yang pertama tadi maha bijak, maha pemberi petunjuk, dan dialah yang mencipta segalanya dari sesuatu yang tidak ada atas kehendaknya, ya, atas kehendaknya. Kemudian ciptaan itu datangnya dari yang maha bijaksana, lagi maha pemberi petunjuk. Ya, jadi digabung nih. Tadi Allah maha pencipta, maha pemberi petunjuk. Kemudian ya, Allah lah yang mencipta. Secara umum Allah lah yang mencipta. Ya, Allah maha bijak dan maha pemberi petunjuk. Allah lah yang mencipta. Jadi ciptaan yang datang dari yang maha bijak, ya, lagi maha bijak, ciptaan itu datangnya dari yang maha bijak, lagi maha pemberi petunjuk. Jadi segala ciptaan itu dari mana sumbernya? Dari yang maha bijak, ya, dari yang maha memberi petunjuk. Maka merupakan keharusan bahwa setiap ciptaannya sangat sempurna, ya, karena dia bersumber dari maha bijak, ya, maha bijak, sesuai dengan hikmahnya, bebas dari kekurangan. Berdasarkan hal ini muncul nama Al-Bari, ya, muncul nama Al-Bari, ya. Al-Bari akar katanya al-bur'u, yaitu terbatasnya sesuatu dari yang lain, ya, kan disebut dengan barok, umpamanya terbebas dari sifat yang lain. Adapun bentuk pelaku al-bur'u di dalam mencipta ialah yang membuat seluruh ciptaannya. Dengan demikian lafal tersebut menunjukkan kesempurnaan ciptaannya dari sekedar al-khaliq. Jadi dialah Allah maha pencipta lagi maha pengada. Disebut dengan sering disebut dengan yang mengadakan, ya, yang mengadakan. Jadi terbebas dari intervensi manapun, dari pihak manapun, dan bahasa kita nggak mungkin dijiplak, ya, nggak mungkin dijiplak, nggak mungkin dia ada yang bisa apa namanya, bisa paling bikin KW aja, KW-nya juga sangat terbatas. Katakan gini, manusia, siapa bisa menciptakan manusia? Jangankan manusia, ya, ciptakan nyamuk aja nggak bisa. Nah sekarang umpamanya manusia ingin sampai tingkat paling tinggi adalah bikin robot, ya, bikin robot untuk bisa, katanya beberapa peran manusia bisa digantikan oleh mesin seperti itu. Tapi
ya, keterbatasan dari hal itu enggak. Jadi Allah selain Al-Khaliq mengadakan ciptaan yang menciptakan, apa yang Allah ciptakan itu terbebas dari unsur-unsur lainnya, nggak ada yang bisa untuk ya menyamai apa yang dia ciptakan. Ya, itu Al-Bari, sehingga ciptaannya itu terproteksi, ya, terbebas dari segala yang ingin meniru apa yang dia ciptakan, dan selalu dia adalah muncul di situ, dia adalah Allahus Samad, ya, Allahus Samad, Allah itu, ya, tempat bergantung, kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Nggak ada yang kufu satupun dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang sebanding dalam segala hal, tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, itu Al-Bari, muncul Al-Bari. Jadi ciptaannya sendiri sempurna, sesuai dengan hikmah, bebas dari kekurangan, ya, bebas dari segala kekurangan, sempurna, bebas dari segala kekurangan, sehingga sempurna dan bebas dari kekurangan itu menjadi Al-Bari namanya, ya, sempurna, bebas dari kekurangan, itu namanya Al-Bari, ya, terbebas dari segala kekurangan. Kemudian karena itu makhluk pun tidak ada yang bisa untuk melakukan itu, karena sifat makhluk adalah segalanya memiliki kekurangan, ya. Jadi itu dari Al-Bari, terbebas dari segala kekurangan, ciptaannya semua sempurna. Kemudian semua makhluk diciptakan tanpa mencontoh dan dengan bentuk yang begitu sempurna aturannya. Nah, di situ, ya, tidak ada makhluk yang dicipta, ya, dengan contoh-contoh sebelumnya, ya. Dia maha pembentuk. Dia ketika membentuk ciptaannya penuh dengan keindahan. Berdasarkan hal inilah muncul nama Al-Badi' dan Al-Musawwir, ya, Al-Badi' dan Al-Musawwir. Al-Badi' itu maha indah, ya, maha indah, maha, ya, pengada segala sesuatu yang belum pernah, ya, ada contoh sebelumnya dan tanpa tuntutan siapapun. Dikatakan Al-Badi', dikatakan di sini Al-Badi' adalah maha pengada segala sesuatu yang belum pernah ada contoh sebelumnya dan tanpa tuntutan atau tanpa tuntunan dari siapapun. Jadi itu namanya ibda. Ibda itu mencipta dari betul-betul ori, ya, itu namanya ibda dalam bahasa Arab, ya. Jadi Al-Badi' itu mencipta betul-betul ciptaan asli tanpa ada contoh dari sebelumnya, kemudian tanpa tuntunan dari siapapun. Nah, kalau mencontoh yang lain itu bukan Al-Badi' namanya, ya. Kemudian Al-Musawwir diambil dari kata-kata taswir yang berarti merancang bangun dan mengindahkan. Al-Musawwir berarti maha mengadakan rancangan dan bangunan serta mengaturnya dengan tatanan dan aturan yang indah. Nah, jadi didesain lagi, dirancang lagi, sehingga semua hasilnya itu tidak ada yang sama. Itu namanya Al-Musawwir, ya. Jadi ini sudah luar biasa, ya, kita memahami Asmaul Husna dalam penciptaan umum dulu ini, ya, dalam penciptaan umum, sehingga muncul kata Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu menjadi sangat ikhlas kita mengucapkannya, gitu, ya. Kalau kita memahami
memahami ini nih, memahami Asmaul Husna ini. Subhanallah itu kan untuk menjelaskan pernyataan bahwa Allah itu maha terbebas dari segala kekurangan. Ya. Itu alhamdulillah mengungkapkan tentang betapa banyaknya nikmat ya, dan karunia Allah kepada kita. Nah, karena itu maka muncul Allahu Akbar. Ya, yang maha besar hanya Allah. Ya, yang maha besar hanya Allah. Itu kita ungkapkan dengan segala ya, segala ketulusan, segala pernyataan yang betul-betul ya, betul-betul nyaman karena kita mengenal. Ya, karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Khaliq, dia Al-Bari, dia Al-Musawwir, ya. Dia Al-Badi, dia Al-Hakim, dia Al-Alim. Ya. Ini udah berapa sudah? Ya. Sudah berapa ini yang kita pelajari? Baik. Ini enak kajiannya, runut ya, sehingga mudah kita paham. Semua makhluk diciptakannya dengan maksud tertentu. Semua makhluk diciptakannya dengan maksud tertentu. Hal ini mengharuskan adanya sifat menuntun kepada jalan yang lurus sehingga sampai kepada tujuan yang dimaksud. Jadi Allah mencipta itu semua ada tujuannya. Gak ada yang ya batil. Ma khalaqta hadza batila. Ya. Ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang enggak bertujuan, tuh enggak ada. Semuanya ada tujuan dan maksud kenapa dia diadakan. Sampai makhluk yang enggak kelihatan tuh kan, tentara-tentara Allah yang dicipta itu. Kayak adanya binatang-binatang yang bisa alhamdulillah membersihkan kotoran-kotoran kita itu kalau enggak ada yang memakannya, membersihkannya, itu apa yang jadinya bumi tempat kita tinggal ini ya, itu enggak kelihatan itu ya, enggak kelihatan, tapi semua makhluk yang diciptakan itu ada tujuannya. Ini kalau seorang muslim mampu membaca maksud dari Asmaul Husna kayak begini nih, nggak ada yang sia-sia nih, barang-barang ini semua akan menjadi peneliti itu akan semakin penasaran. Ini tujuannya untuk apa ini? Tujuannya untuk apa ini? Ini makhluk ini pasti ada tujuannya. Peneliti akan semakin tertantang untuk mengenal lebih jauh manfaat dari setiap makhluk yang ada. Nggak ada yang sia-sia. Nah, supaya kita mendapatkan manfaat daripada setiap makhluk itu, Allah memiliki namanya Al-Hadi. Ya, Al-Hadi. Nah, tumbuh-tumbuhan dituntun menjadi tumbuh yang tumbuh dan berubah. Air dituntun mengalir ke tempat yang lebih rendah. Manusia dituntun pada suatu amalan dengan kebebasan memilih dan berkehendak. Ya. Kemudian setiap ya, Allah Subhanahu wa taala nanti menuntun manusia untuk melakukan ini, melakukan itu. Itu namanya Al-Hadi. Itulah makna daripada Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, itu kata fahada di situ. Sabbih, bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa, dialah yang menciptakan. Karena dia bercipta, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasawwa, dia sempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara, tidak hanya dicipta tapi dia buat takdirnya, ukuran-ukurannya. Fahada, dia tunjukkan untuk apa itu dan bagaimana cara menjalani kehidupannya masing-masing. Nah, itu semua sudah dikasih petunjuk oleh Allah, aturan hidupnya ada ya. Ada
guidance-nya itu ada, ya, ada apa namanya, buku panduannya itu. Makhluk ini kamu begini, ini begini, ini begini, semua ada tujuannya untuk apa, ya, ada manfaatnya semuanya. Nah, itu namanya Al-Hadi, ya, itu Al-Hadi, Allah tunjukkan. Oleh karena itu Al-Quran, hadis itu kalau kita kaji lagi nanti, ya, saya nggak pernah lupa ya, waktu kuliah masih di Madinah ya, waktu itu ada atas pendidikan di Saudi Arabia, itu seorang profesor ya, ketika kumpul dengan kita dia bilang, beruntunglah kalian belajar agama kayak begini, kami ini belajar umum terus, saya profesor di bidang ini, ekonomi dia, tapi rasanya mentok. Tapi ketika baca Al-Quran, ini petunjuk-petunjuk itu bermunculan katanya, ya. Dari situ Al-Quran itu kan memang hudan, petunjuk. Dia ngasih nunjuk, ini manfaatnya ke sini, ini begini-begini, nunjukkan terus. Ya, jadi inspirasi, sumber inspirasi itu situ. Petunjuk-petunjuk untuk kemana, apa manfaatnya, tujuannya ini untuk apa. Dikasih kata-kata kunci itu ada di situ. Ya, kata-kata kunci itu ada di situ. Jadi Allah Maha pemberi petunjuk. Hanya nggak dikasih begitu saja, ya, nggak dikasih begitu saja. Kita diminta untuk berusaha menemukan, ya, apa yang menjadi makhluk, tujuan daripada diciptakannya setiap makhluk tersebut. Nah, hadirin sekalian, itu Al-Hadi, masih ini dalam petunjuk umum nih, penciptaan umum. Semua makhluknya hidup sampai batas yang telah ditentukannya. Kemudian dia hidupkan kembali setelah mati atau binasanya untuk dihisab, karena dialah Allah yang pertama mencipta, maka dia pula yang mengembalikan atau menghidupkan kembali setelah binasa. Hal ini disebut dengan Al-Mubdi dan Al-Mu'id. Ya, dia yang memulai, ya, dia yang mengakhiri. Melakukan Al-Mubdi artinya melakukan atau berbuat sesuatu sebagai pemula, dari akar kata abda yubdi, menampakkan, mewujudkan. Dengan demikian maka berarti Allah lah yang pertama membuat makhluk, yang menciptakan dan mewujudkannya. Dan Al-Mu'id, dialah yang mengembalikan penciptaannya itu. Nah, ini muncul kata, ya, yubdi'u wa yu'id, ya, yubdi'u wa yu'id. Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan, dan dialah yang menghidupkan makhluk setelah dimatikan. Nah, sekalian, saya kira itu dulu, kan masih banyak hal yang terkait dengan penciptaan umum ini, ya, sampai ke F dulu, ya, sampai ke F dulu. Jadi kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ya, masih ada waktu sedikit untuk syuruk, sampai syuruk kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Nah, posisi Al-Quran di dalam posisi itu
waktu itu memang makhluk untuk waktu itu diciptakan untuk menjelaskan sebab-sebab atau gimana. Maka kalau dari sisi Al-Quran sebagai itu bilang tentang waktu, sementara diturunkan dalam konteks waktu. Nah, mungkin turunnya ayat itu adalah sebab kejadian yang mungkin Allah memasuk menjelaskan sesuatu dari keadaan. Nah, termasuk tadi Al-Quran sebagai inspirasi. Itu banyak sekali Al-Quran yang sudah menjelaskan sebab dan kejadiannya belum ada begitu enggak. Artinya betul-betul badan sebab-sebab banyak temuan ilmiah yang di Al-Quran itu terjadi di masa sekarang kita tetapi ada sebab yang muncul kemudian yang belum kita lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Al-Quran terbagi dua ya. Ada yang turun dengan sabab, ada yang turun tanpa sabab. Ya, tidak semua ayat turun itu dengan sabab. Yang ada namanya asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turun itu. Ya, ada sababnya. Tapi ada juga yang turun untuk menjelaskan sesuatu tanpa memang ya sababnya, malahu sabab. Tidak ada sabab, tapi diperlukan oleh makhluk secara umum. Jadi memang ada yang dengan sabab jelas, ada ditentukan atau diturunkan berdasarkan konteks waktu pada zamannya, karena sebab tertentu, maka untuk memperbaiki ya, kondisi pada saatnya. Tapi ternyata kejadian itu kan berulang, ya, kejadian itu berulang, sehingga para ulama menjadikan sababun nuzul itu hanya untuk membantu memahami ayat, ya. Tetapi mereka menggunakan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Ya, meskipun turun untuk tertentu kejadian pada zaman itu, ya, tetapi yang berlaku adalah keumuman lafaznya. Ya. Tapi ketika kita paham sebabnya, kita menjadi lebih masuk ketika memahaminya, ya, kondisinya itu, ya, kondisi. Tapi lafaznya sendiri diumumkan, ya, umum berlaku untuk semua makhluk. Nah itu secara memang turunnya terkait dengan waktu, ya, tetapi Allah sudah mempunyai sunnatullah bahwa kejadian-kejadian itu akan terjadi lagi sampai akhir zaman, dan kejadian itu tidak akan, ya, tidak akan meleset dari apa yang telah pernah terjadi pada sebelumnya, maka diturunkanlah ayat untuk memperbaikinya. Nah jadi kemudian yang tanpa sabab, ya, atau ada sebab tertentu pada zamannya kemudian belum terbukti, ya, atau belum belum terwujud pada saat ini. Contoh umpamanya, karena Nabi Muhammad yakin betul semua Al-Quran itu adalah al-haq, benar, ya, tanpa ragu Nabi Muhammad untuk menurunkan ayat bahwa ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, tubuhnya itu diselamatkan, ya. Zaman itu belum ada dan nggak ditemukan itu di mana wujud dan jasadnya Fir'aun itu, gitu ya. Tapi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disampaikan apa adanya oleh Nabi Muhammad. Ya, baru abad-abad belum lama inilah baru ditemukan jasad utuhnya itu, gitu ya. Jasadnya utuh itu. Ini kan luar biasa, ya, luar biasa.
Jadi temuan-temuan kadang-kadang memang untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang akan digunakan sepanjang zaman, sepanjang masa, tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Nah, untuk menunjukkan hal-hal seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada yang semua lafaz yang turun meskipun sebabnya tertentu itu berlaku untuk ibrah dan lafaznya, bukan kejadiannya. Allahu a'lam. Masih ada? Waktu syuruk sudah masuk. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.